Mas lagi ngapain? Sibuk banget deh. Iya, lagi scrolling akun Instagram Pandemic Talks nih, lagi ngeliatin kolom komentarnya. Emang kenapa? Coba lihat sini. Nih, banyak banget pertanyaan dan komentar yang aneh-aneh. Oh gitu. Coba kita bahas deh bareng-bareng. Mau nih, bakal kita bahas. Boleh, boleh. Pertanyaan pertama ya. Min, corona ini akan selamanya ada ya? Dalam artian nggak akan hilang dan akan jadi penyakit biasa yang baru? Atau ada kemungkinan hilang total? Berarti kalau nggak hilang itu gimana nantinya, Min? Oke. Gimana tuh Tiara yang jawabnya? Oke, jadi sebenarnya secara realistis ya, keadaan COVID-19 sekarang ini kan lagi di pandemi ya. Jadi semua negara, hampir semua tempat itu semuanya ada penularan COVID-19. Nah, untuk suatu penyakit benar-benar hilang dari muka bumi ini itu sebenarnya rada sulit ya, karena Oh gitu. dari sejarah itu emang cuman ada satu penyakit aja yang pernah dieradikasi atau benar-benar hilang dari muka bumi ini gitu, dan itu juga perlu effort yang luar biasa dan waktu yang bertahun-tahun. Nah, kemungkinannya sebenarnya pandemi ini akan menjadi endemi. Nah, Apaan endemi tuh? sama pandemi itu beda level, dalam arti kalau endemi itu penyakit nggak akan ada di semua negara kayak sekarang ini. Jadi pandemi itu bisa menjadi endemi saat udah terkontrol, Mas. Jadi mungkin bakalan tetap ada penyakitnya, kadang-kadang bisa naik di suatu daerah, tapi cuman terisolasi di daerah tersebut. Jadi nggak akan menyebar ke tempat-tempat lain gitu. Nah, kenapa? Sebenarnya karena udah ada vaksin dan kemungkinan udah ada antibodi juga yang terbentuk dari orang-orang yang ketularan sebelumnya. Oke, Gitu. berarti sampai tahun 2023, 2024 tetap akan masih ada COVID-19 ya? Kemungkinannya sih masih ada, walaupun keadaannya nggak kayak sekarang ya. Jadi kesimpulannya sampai kapanpun corona itu masih ada ya, dan ketika itu terjadi itu dinamakan fase endemi, gitu nggak Tiara? Iya, benar. Iya. Oke, next question Mas. Apalagi tuh Oke. yang seru di situ? Next question, Kamin, apakah salah satu efek long COVID itu adalah rambut rontok ya? Oke, ini menarik sih sebenarnya. Kita di Pandemic Talks pernah Ini udah ngomongin pernah bahas nih. ya? Iya, kita pernah bahas beberapa minggu lalu. Jadi rambut rontok itu emang salah satu keluhan banyak orang yang habis sembuh dari COVID, dan itu memang mungkin banget kejadi. Namanya telogen effluvium. Nah, rada susah ya sebutnya, telogen effluvium. Telogen effluvium, ya. Dan ini sebenarnya hal yang natural atau wajar terjadi kalau misalnya memang seorang itu habis mengalami shock, demam, atau penyakit yang cukup serius. Nah, itu bisa lanjut dibahas atau dibaca di posting Pandemic Talks. Kita udah pernah posting ya di Pandemic Talks ya? Ya, cek akun Instagram kita ya. Oke, jadi kalau ketika kita mengalami hal ini setelah terkena COVID, itu kita harus panik, harus bagaimana, harus ke dokter atau gimana Tiara sebaiknya? Oke, kalau misalnya menurut referensi-referensi yang aku baca sih, Iya. sebenarnya memang kalau tidak mengganggu sekali itu nggak apa-apa, dibiarin aja, asal penyintasnya itu tetap makan makanan yang bergizi, minum air yang banyak, pokoknya fokus sama recovery-nya, karena setelah beberapa bulan itu nanti kerontokannya bakalan berhenti sendiri. Oke. Tapi tetap harus ke dokter kalau misalnya memang sangat amat mengganggu, atau ini nggak kerontokannya tuh nggak berhenti walaupun setelah 3 atau 6 bulan gitu. Oke. Jadi kesimpulannya hal ini sebenarnya wajar, tapi kalau situasi semakin tidak nyaman dan memburuk, segera hubungi dokter ya. Iya, betul. Itu kali ya, semoga menjawab. Coba Mas, aku lihat deh, ada yang menarik nggak kira-kira? Nah, coba nih. Nah, ini ada yang seru nih. Nih, katanya di daerah saya sudah banyak yang lepas masker, tapi tidak ada kenaikan kasus COVID. Nah, apa virusnya udah hilang ya? Atau kitanya udah kebal? Nah, gimana tuh Mas nanggepinnya? Satgas COVID-19 itu kemarin habis rilis data. Jadi kalau nggak salah ya, sedang terjadi penurunan tingkat penggunaan masker di Oke. Indonesia. Mungkin cuma sedikit, 1 atau 2% gitu kan. Cuma ternyata kalau dari indikator-indikator data tersebut, ya kita memang lagi lengah gitu. Dan kalau dari lapangan ya, emang orang-orang udah nggak pakai masker sih sebenarnya. Entah di kota, entah di ibu kota, atau entah di daerah-daerah. Mungkin ya lagi euforia mungkin ya. Jadi emang banyak orang yang sebenarnya udah ngerasa corona tuh udah nggak ada ya Iya, sebenarnya. apalagi
banyak yang salah kaprah juga kan. Sudah 2 kali vaksin, kasus corona turun, mereka juga nganggap, kayaknya aku kebal deh. Mungkin di hari pertama mereka, aku coba deh nggak pakai masker gitu kan. Terus pergi ke warung, kok besok masih hidup ya? Gitu. Terus minggu depan jalan-jalan ke clubbing malam-malam kan. Lah kok masih hidup ya? Itu terusin aja gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang ngebuat semakin lengah. Dan banyak juga menurut aku ya, para influencer lah, orang-orang public figure yang memang sudah kalau lagi kumpul-kumpul nggak pakai masker gitu. Nah buat orang-orang di daerah kan ngikutnya ke influencer, ke tokoh-tokoh publik. Dianggapnya orang daerah, itu aja yang di Jakarta pada nggak pakai masker kok. Iya. Mungkin jadi penularan juga, tanda kutip. Ini emang udah wajar kok nggak pakai masker gitu. Itu aku agak khawatir sih. Oke, jadi sebenarnya emang nggak pakai masker itu bukan berarti langsung efeknya kita bisa lihat ya Mas ya? Nggak bisa langsung, oh ini orang udah banyak yang nggak pakai masker nih. Virusnya berarti udah nggak ada dong, nggak bisa kita lihat kayak gitu juga ya? Sebenarnya kalau udah vaksinasi pun, kita udah semua sering dengar lah dari pemerintah, dari saintis, dari dokter, dari epidemiolog bahwa apapun itu selama pandemi ini masih ada, ya kita harus tetap pakai masker sih. Mau kemanapun ya, kecuali pas mandi sih. Ya. Iya. Oke, jadi kalau disimpulin memang masker itu jadi salah satu hal yang kita tinggalin terakhir. Iya. Benar ya Mas? Iya. Dan kita jangan tergoda. Orang lain kok enak ya udah nggak pakai masker. Kita jangan tergoda kalau kita masih ingin tetap hidup ya. Tapi kita nggak pakai masker. Gimana? Ya, acara ini kan sebenarnya udah melalui protokol kesehatan yang kuat ya. Kita udah 2 kali vaksin. Tadi juga kami berdua dan para kru juga udah tes swab. Jadi insya Allah aman. Yang penting kita tetap harus mengoptimalkan prokesnya ya. Ya, benar sekali. Nah, semakin banyak lapisan protokol kesehatan yang kita lakukan itu semakin aman ya Mas ya. Nggak bisa cuma satu aja. Iya. Oke, nih Mas, ini ada pertanyaan rada serem. Aku masih saja yang baca ya. Yang ini nih, yang ini. Iya. Oke. Ini mau kita jawab nih. Iya, boleh, silakan. Oke. Pertanyaannya emang agak serem sih karena mempengaruhi eksistensinya kami. Pertanyaannya dari Abo Stanley. Min, kenapa harus Menteri Investasi yang ngurus COVID? Kenapa bukan Menkes? Aduh, ini jawabnya gimana ya? Coba aku jawab, mungkin nanti Tiara ada pendapat juga ya. Kalau menurut aku pribadi sih, sisi positifnya kayak ada jenderal di lapangan sih. Karena kan beliau juga jenderal kan. Beliau juga sering kali pakai istilah-istilah peperangan kan. Ya kita sebenarnya lagi perang kan. Dan beliau adalah sosok leader yang tepat dibutuhkan untuk handle koordinasi banyak kementerian gitu. Terbukti sebenarnya sejak beliau handle PPKM sejak tahun ini ya. It works ya kan. Ini bukan berarti Kementerian Kesehatan tidak bekerja sebagaimana mestinya dan Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan juga tidak bekerja sebagaimana mestinya. Butuh ini doang sih yang jadi jenderalnya gitu. Menurut aku ya. Walaupun memang di sisi masyarakat ada banyak perspektif ini kok jadi menteri serbaguna gitu. Gitu nggak sih menurut Tiara? Kalau aku ngeliatnya dari sisi lain sih Mas. Kalau aku ngerasa bahwa pandemi ini bukan cuman masalah kesehatan. Oke. Kan? Jadi menarik. Pandemi itu mempengaruhi banyak banget aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mau ekonomi, mau kemaritiman itu sendiri, dagang, ekonomi tadi ya, kesehatan. Ya pokoknya semua deh gitu. Dan kita membutuhkan sosok leadership yang bisa ngelihat semua ini gitu. Dari atas gitu ya, helikopter ngelihat view dari ya? atas, nggak cuma dari kesehatan. Walaupun memang aspek kesehatannya itu mayoritasnya dan pasti paling penting. Iya. Sebenarnya kalau mau ditelaah lagi, diperdalam lagi, bahkan ya Menteri Kesehatan sekarang itu bukan dokter, bukan saintis gitu loh. Memang mungkin yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah leader-leader yang bisa manage, punya skill leadership dan manajemen yang baik ya, sehingga bisa merangkul tadi berbagai macam kepentingan lah. Iya. Jadi paling penting itu sebenarnya kolaborasi semuanya ya. Ini di saat krisis kita semua harus bisa kerja sama lintas bidang untuk bisa ngelewatin masa-masa susah ini. Iya, karena ya kita sama-sama tahu kalau misalkan lembaga A, terus misalkan provinsi C, kementerian B gerak-gerak sendiri-sendiri ya
nggak akan selesai sih. Surprisingly positifnya, sejak di handle beliau, semua berjalan dengan baik dan kayak semuanya nurut gitu loh. Nurut. Oke, semoga semua ini bisa dipertahankan Iya, ya, Mas. iya, Jadi iya. nggak ada gelombang ketiga lagi Iya, gitu iya. ya. Oke, last question nih untuk sesi ini. Ada yang nanya nih, Min, mamaku mau ganti nomor telepon Peduli Lindungi, bisa nggak ya? Lah, emang kita admin Peduli Lindungi? Siapa tadi? Siapa yang komen? Namanya Mainaning. Oke, Mainaning sekarang juga email Peduli Lindungi ya. Jangan tanya Pandemic Talks, oke?